Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahima hanifa wattakhadallahu Ibrahima khalila. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Langkung tipayu hayu urang panjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala, Rabb anu Maha Ghafur, anu parantos maparing umur ka urang sadayana dugi ka dan ayeuna. Alhamdulillah. Sholawat miwah salam mugia tetep dilerekeun ka junjungan urang sadayana nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa dan perangkatnya, yang saya hormati para alim ulama, kasepuhan di Desa Ciherang, yang saya hormati Bapak Ibu jamaah pengajian yang selalu setia setiap saat untuk menjalankan titah dan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yaitu thalabul ilm. Bagaimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu? Kalau budak RA, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bisa itu Ibu Bapak? Ibu Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Tadi di muqaddimah Sim Abdi ngaoskeun ayat suci Al-Quran, nyaeta Quran surah An-Nisa ayat 125. Tah saatosna maos ayat eta diaos hartosna dipahami. Akhirna abdi hoyong berbagi dina dinten ieu, dina kesempatan ini. Jadi suami judulan nya Bapak Ibunya meneladani Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah aku naon atuh meuni hoyong eta momen napas ayeuna sasih naon Bapak Ibu? Julhijjah teh salah sawios sasih anu dimuliakeun. Julhijjah aya peristiwa luar biasa. Jadi di bulan Julhijjah teh aya dua peristiwa, anu hiji ibadah haji, anu kadua kurban. Nah satu acan leber karena paparan ieu tadi urang sadayana nguping aosan qari'ah maoskeun Quran surah Al-Anfal. Saupami dilepan Bapak Ibu
teh. Jadi dianjurkan untuk bertakwa gitu. Kita dianjurkan untuk apa Bapak Ibu? Bertakwa, mentaati perintah Allah dan Rasulnya. Kalau kita mengaku orang yang beriman dan bertakwa. Di ayat selanjutnya, ayat kedua yang disebutkan tadi oleh Qori'ah, dibacakan, dialunkan yang begitu merdu. Orang yang beriman itu seperti apa? Apabila dia mendengar nama Allah, bergetar hatinya. Bergetar hatinya. Bagaimana ibu bapak tadi ketika dialunkan ayat suci Al-Quran, apakah hati bapak ibu merasa bergetar? Alhamdulillah. Itu di ayat kedua kan? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, maka bergetar hatinya dan bertambah keimanannya. Terus setelah itu dia melaksanakan sholat, melaksanakan perintah-perintah lainnya, termasuk menginfakkan sebagian harta titipan Allah. Nyambung sarang tadi informasi di desa bapak ibunya. Saupami orang angkat orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngisi langit isi orang kalau menginfakkan sebagian harta kita. Ya kami mengingatkan diri Abi Naira, maka asalnya sasi itu narik kami. Pengagihkannya diri Abi Hirap gitu. Abi ngajaknya sadayananya warga-warga ayah di desa Ciherang sasasi sakalinya saupamina 1.020.000 iya ayah sabaraha tubuh ibu bapak sadesa seueur ribunya ayah saali gak bisa harus sadesa 100 suku misalkan kali 20.000 sasasi ini 2 juta. Kami ayah 1.000 tugu sasasi ayah saraya ayah 20 juta. Mau minus semua. Nah, jadi ini dipertanyakan keimanan kita ini dipertanyakan. Emang harta ada di bawah mau? Lalu orangnya karena harta orang yang di bawah mau titip. Setuju Bapak Ibu? Setujunya silih emukan. Aku 5.000 samingor berarti 5.000 sasasi teh berarti 4 minggu kan? Berarti 20.000. Berarti sadinten udah nyampe 1.000 acan. 1.000 teh cilok 2. Bapak Ibu osok jajan. Sadinten sabaraha? Tiasa nyimpen 1.000. Bismillah, suap sasarannya. Bismillah. Sadaya hasil emukan. Tos, nah aina kembali lagi ke laptop. Bapak Ibu rahimakumullah. Dina ayat tadi ada kata-kata Ibrahim, Nabi kita Ibrahim. Abdi hoyong naros waktos Bapak Ibu nguping Ibrahim anu kabayang naon Bapak Ibu? Kurban. Naon deui anu kabayang Bapak Ibu? Hajar asuhan. Naon deui haji? Haji ruas. Iya, ruas iya. Naon deui? Nu kabayang Bapak atau Bapak ketika seorang mayasoka menyebut Ibrahim anu kabayang naon Bapak? Naon ibu-ibu? Kurban. Apa? Sunatan. Terus seueur pisannya. Nah, terus ada kata-kata Khalil, kekasih. Nabi Ibrahim gelarnya Khalilullah, kekasih Allah. Ibu rahimakumullah. Tadi judulnya kan meneladani
Laras itu judulnya teh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa kita harus meneladani beliau? Yang pertama, kenapa kita harus meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam? Termasuk salah satu nabi yang mendapat gelar yang mulia selain Khalilullah. Apa itu? Termasuk deretan nabi dengan gelar apa? Ulul Azmi, yang dalam menjalankan titahnya sebagai rasul itu banyak sekali cobaannya, rintangannya, tapi baginda Nabi Ibrahim tetap kuat, tetap taat, tetap tegar demi menegakkan ajaran tauhid, ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita pegang, Bapak Ibu. Nah itu, jadi yang dapat gelar Ulul Azmi itu siapa saja, Bapak Ibu? Yang dapat gelar Ulul Azmi itu ada 5. Kami disingkatnya salah nama jadi miminnya Nabi Muhammad, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam. Tapi mau bahas anu kene gelar Ulul Azmi nya Bapak Ibunya. Orang banyak membahas kenapa kita harus meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah itu yang pertama tadi, dia dalam melaksanakan perintah Allah itu banyak sekali rintangannya, cobaan itu banyak bisa. Tinimiti digebrolkeun dugi ka anjeunna remaja dewasa, dugi ka nikah, dugi ka gadung putra, terus dicobi ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abi kan laras Nabi Ibrahim terakhir di mana Bapak Ibu? Sanes. Ya sekarang Bu mau dikasih nilai bener. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Di mana Babilonia teh? Irak. Kantos Irak, Ibu. Ya. Jika aku suami nyanyikan ya Ibu masak nyanyinya. Iya, suami nyanyikan. Terang Ibrahim, Nabi Rasul utusan Allah keturunan, Nabi Nuh, Nabi Rasul yang keenam, Nabi Rasul yang keenam. Yuk, ayo harus gitu. 1, 2, 3. Ibrahim, Nabi Rasul utusan Allah keturunan, Nabi Nuh, Nabi Rasul yang keenam, Nabi Rasul yang keenam. Ayahnya bernama Azar, lahir di Babilonia. Namrud nama rajanya, kaumnya sembah berhala, kaumnya sembah berhala. Dia lahir di mana tadi? Babilonia. Raja nate raja Namrud anu nyembah berhala. Sembah Allah, puji Allah, dakwahnya pada umatnya. Bapak Ibu jangan lupa tiru akhlak mulianya, tiru akhlak mulianya. Eta tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Tah ibu-ibu, bapak-bapak oge, saupamina urang mencintai seseorang
kumaha sih sikap jeung paripolahna beres urang sagala yang orang kalau mengidolakan seseorang sagala diturunan dirinya. Nah jadi saupamina urang mengidolakan para nabi termasuk di dalamnya Nabi Ibrahim, orang kedah terang saha atuh Nabi Ibrahim kumaha masa kecilnya suam kembali lagi ke zaman baheula. Jadi saya sekarang ini kisah dari para ulama ya Bapak Ibu. Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkannya itu di sebuah gua. Nah aku mau pakai di gua Bapak Ibu sabab di zaman eta ayah pentakbir mimpi itulah bakal ayah hiji jajaka anu bakal ngancurkeun raja. Jadi diperintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Jadi ini mirip cerita dengan Nabi Musa alaihissalam. Ibunya itu ketakutan. Suami istri itu, ibu dan bapaknya, walaupun bapaknya penyembah berhala, tapi ketika tahu bahwa istrinya mengandung dan harus dibunuh, padahal dia tuh termasuk anak buah raja yang dolim itu, tapi kekeh boleh ke anak banyak diasingkan sampai lahir di sebuah gua. Tuh, terus diangkat deh bu, ditinggalkan ke sepuhnya. Siapa penjaganya? Allah dan para malaikatnya. Tos kacaturkeun lah. Begitu dia begitu gede. Kok gede? Agung. Begitu agung. Dia tumbuh menjadi seorang pemuda yang kritis. Nah itu yang harus kita teladani. Kita harus kritis. Jadi jangan ada ulah asuh golongan. Mun aya paham ikut gitu. Kita pikir ini sesuai tidak dengan perintah Allah dan Rasulnya. Tapi ingat bahasanya juga kudu apal gitu ya. Nah itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Kenapa kok seperti ini? Dia terus mencari dan mencari. Nah dugika anaknya dugika karena seperti itu Bapak Ibu tangtos terang Nabi Ibrahim ngancurkeun berhala-berhala waktu itu. Disesakeun hiji berhala pangagungna itu kan. Terus digantungkeun tampakna teh. Digantungkeun jadi kalung. Terus semua sahaya anu ngancurkeun sesembahan orang tertujulah ke si Ibrahim gitu. Nah, dipanggillah Nabi Ibrahim awal renang lalu zaman ayeuna tanya aja sama berhala yang paling gede itu kan menggantung di lehernya. Kenapa sama saya? Apa buktinya? Itu berbeda. Nah inilah Nabi Ibrahim tetap bilang tanyakan saja pada patung yang paling besar. Singkat cerita dibakarlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kan ceritanya ibunya. Dia salah dongeng mengumpulkan ini kisah sejarah betul. Dugika dibakar, tapi bukannya merasa panas. Nabi Ibrahim merasa adem, tenteram dan dia tetap menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah itu waktu sebelum nikah kan. Nah, salah jemaah kumaha Nabi Ibrahim teh salah jemaah ecek-ecek Bapak Ibu. Dia orang kaya. Jadi orang nyebut Nabi Ibrahim teh miskin apa kaya? Kaya Bapak Ibu. Kaya banyak dombanya. Jadi gembala itu banyak. Jadi Bapak Ibu saupamina ayeuna hoyong beunang sok kedah gaduh hayam, kedah gaduh domba, ayeuna mah zaman ayeuna mah kedah sebenarnya sanes babanda anu teu pupuh gitu kan. Tah tapi Ibrahim teh kaya, lah cuma di dunia. Lamun teu gaduh acis moal biasa yang hajinya, haji. Pami teu gaduh acis moal biasa infak. Moal biasa sedekah. Jadi nyakeun bismillah ya Allah kita yang benar gitu. Tapi cara anu sae
legendanya Bapak Ibunya. Saya dengar Nabi Ibrahim alaihissalam nikah sareng hiji wanoja anu kacida geulisna, geulis fisik, oke, geulis hatena, nyaeta Siti Sarah. Siti Sarah. Jadi dalam sebuah kisah disebutkan bahwa Siti Sarah itu memiliki kecantikan. Jadi dia disandingkan gadis tercantik setelah Siti Hawa. Gitu. Jadi saking cantiknya itu Siti Sarah. Nikahlah dengan Nabi Ibrahim. Bukan hanya cantik fisik tadi juga, hatinya juga cantik. Dia taat dengan ajaran yang dibawa oleh suaminya. Sampai suatu hari Bapak Ibu, dan ini kena kenal ya sama Nabi Ibrahim. Sampai suatu hari dalam perjalanan Nabi Ibrahim bersama istrinya, dia singgah di sebuah kerajaan. Ditanya oleh ada seorang raja yang begitu awewe gitu. Jadi setiap ada perempuan cantik dia selalu ingin menikahinya, menjadikannya selir. Ketika melihat Siti Sarah dan dia sangat tergoda, dia datang mendekati Ibrahim. Siapa perempuan ini? Saat itu Bapak Ibu, Nabi Ibrahim tidak menyebutkan dia istri saya. Kenapa? Bukan tidak sayang sama istrinya. Kalau dia bilang ini istri saya, tentu yang pertama Ibrahim akan dibunuh. Gitu. Yang ini ada taktik waktu itu. Ini saudara perempuan saya. Pas itu kumaha dicatat Siti Sarah itu uponggawa zina karaja. Tapi Siti Sarah kan keimanannya kuat waktu itu. Dia berdoa, ya Allah, tubuhku ini hanya suamiku saja yang boleh menyentuhnya. Dia terus meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika raja yang boleh waktu itu ingin menyentuh Siti Sarah, akan menjadikannya selir. Ketika berjalan mendekati, sudah dekat mau menyentuh kakinya terus jinjit, tinggal jari-jarinya menyampai di tanah. Dia terhenti, langkahnya tidak bisa bergerak. Dia mundur lagi sampai 3 kali. Sampai akhirnya Raja Dolim itu mengatakan ke para ponggawanya, saya tidak tahu ini jelma apa setan. Saya bebaskan. Saya tidak akan menikahi dia. Biarkan rombongan ini pergi dan saya akan menghadiahi dia seorang hamba saya yang bernama Hajar. Diberikan hamba saya itu hadiah ya, hadiah yang bernama Siti Hajar. Diajaklah rombongan itu. Nah, jadi segala kepohnya. Tapi kan ada hikmah ya Bapak Ibu ya, kita ulang-ulang kembali. Nah, selanjutnya lama makin tua usia sudah hampir 80 tahun lebih. Terus saya 80 tahun ini ya. Oh my God, berapa? 82, masih muda. Bapak, ayo akan sanggup Bapak sebenarnya 77. Omahnya berarti paling muda ya Mak? Iya, usia sudah hampir 80 lewat, belum juga dikaruniai anak. Terus Siti Sarah bilang ke suaminya, suamiku, usia kita semakin rendah. Perjuanganmu dalam menegakkan agama Allah harus ada yang melanjutkan. Dan saya sebagai istrimu belum bisa memberikan keturunan. Menikahlah dengan Hajar. Tuh di tabisan Ibu. Tenang. Kayak Bapak kamu sekolah nangis Bapak itu ya. Menikahlah dengan Hajar. Nabi Ibrahim akhirnya setuju. Bukan karena nafsu
digalakkan melanjutkan perjuangan di jalan Allah. Menikahlah dengan Hajar. Tak lama kemudian Siti Hajar mengandung dan melahirkan seorang putra yang sangat ganteng dan diberi nama Ismail. Perempuan mana yang rela dimadu melihat Siti Hajar punya anak? Siti Sarah terbakar api cemburu. Dia marah. Dekat haulnya dia ngomong itu di madu teh ahli. Jom hayang dimadu jom. Ayah pernah dimadu. Sok sahar pernah dimadu ngajung. Perih jenderal, perih. Itu yang dirasakan oleh Siti Sarah. Abi waktu sekarang rasa tidak kedunganku. Jadi nyeri hatinya pasti Siti Sarah nyeri. Jadi Abi tidak lakukan Siti Sarah. Dia bilang ke suaminya, suamiku, untuk menjaga keikhlasanku bahwa kau mempunyai istri baru dan sudah dikaruniai anak, tolong jauhkan Hajar dan Ismail dari pandanganku. Nabi Ibrahim bingung gak? Aduh, ongkoh mijinan, ongkoh kieu, bener bapak-bapak, kami gak bisa sekala ngomong anak, tuh baru pisan, poye ngomong apa sih? Itu nya bapak itu konsekuen pisan sama mereka. Wajar nggak punya? Wajar nggak bu? Wajar. Nah sampai ada perintah Allah, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada Siti Hajar, bla 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 panjang lebar. Karena Siti Hajar pun perempuan soleh, dia turut baiklah suamiku. Jadi Siti Hajar tahu bahwa setelah Allah dia harus tunduk patuh pada suaminya. Akhirnya dia ikut kemanapun suaminya mau membawanya. Berminggu-minggu perjalanan dari Palestina sampai ke kota Mekah, lempang. Nah di Palestina kok ibu lahir makan di Babilonia, Irak. Terus Palestina kan pindah ke Palestina, menyebarkan ajaran di Palestina. Nah, di kitu Siti Hajar dan Ismail kahiji tempat anu teu aya naon. Nah, menurut beberapa kisah ada yang menyebut di simpen di Hanapun Takal Agung, aya deui nyebat di hiji bangunan yang tidak berpenghuni dan sudah ditutupi daun-daun kering. Nya inti nama tinggal di dinya teu aya sasaha. Dugika Nabi Ibrahim nyarios mau meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat itu. Dia berbalik. Siti Hajar ngejar, wahai suamiku, apakah kau tega meninggalkan aku dan anakmu di gurun seperti ini, jauh dari mana? Ibrahim ngalir. Dia tetap ngoyok, soal ngalir saya godaan sekali. Padahal naon mata lucu, cerik terela anak itu ditinggalkan, anak pamajikan ditinggal terus. Dugika ngagorowok deui Siti Hajar, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim terus ngoyok, iya, tapi tenang. Akhirnya naon walakan Siti Hajar, jika ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku yakin Allah tidak akan membiarkan kami mati sia-sia. Pergilah suamiku. Berangkatlah Ibrahim bari ciri uwih deui ka istri anu pertama nyaeta Siti Sarah. Hari demi hari bekal seet nuju nyusuan teh bu hayang wae badak mah beres. Ieu mamun teu aya cai seet. Karena air susu kering bayi tidak bisa menyusu, tidak bisa makan
kebahagiaan adanya di usus dan jantung. Jadi kunaon anu lapar sok amuk-amukan karena hormon kebahagiaannya leungit. Itunya. Nangiskah Ismail kecil waktu itu? Nah, Siti Hajar, dia seorang perempuan yang kuat. Dia berusaha mencari sesuatu untuk bisa diminum, bisa dimakan oleh anaknya. Dia berlari dari bukit Sofa karena di sana nampak ada cahaya seperti air gitu yang tersorot matahari. Dia berlari-lari kecil yang disebut sa'inya, berlari kecil dari bukit Sofa. Kok teu aya naon burung pasir ningali di bukit Marwah aya juga genangan air. Dalam panas kan segitunya, lari sampai 7 balikan. Setelah itu dia ketika hampir putus asa. Nah, Allah tuh melihat perjuangan seorang ibu yang hebat, yang luar biasa. Saat itu Allah memerintahkan malaikatnya, jadikan mata air di dekat sang putra. Saat itu Siti Hajar kaget seperti ada suara meriam ngepedu keras dengan dekat bayinya. Dia berlari menggendong sang putra, tapi ternyata pas lihat dekat kakinya itu memancar air dan jadilah mata air dan tidak pernah kering kan sampai saat ini. Nah, ketika mengalir itu air mulai keluar, Siti Hajar mengatakan Zam-zam, Zam-zam, atau berkumpullah air gitu. Zam-zam, Zam-zam. Maka sampai detik ini air itu dinamakan air Zam-zam. Masya Allah, ini banyak sekali kan kisah-kisah yang perlu kita teladani di zaman sekarang ini. Tos rela. Jadi ketika punya Nabi Ismail itu, Nabi Ibrahim berusia 86 tahun. Yang beberapa riwayat, nah Ibrahim saat itu berusia 86 tahun. Beberapa tahun kemudian Siti Sarah pun mengandung. Alhamdulillah. Itu sudah beberapa tahun, yang 80 tahun mulainya Nabi Ibrahim. Dinamakanlah bayinya itu dengan nama Ishak. Jadi Nabi Ishak, Nabi Ismail itu putranya Nabi Ibrahim alaihissalam yang menurunkan semua para nabi. Nabi Ishak meneruskan generasinya tuh para nabi sampai ke Nabi Isa, dan Nabi Ismail Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi keturunan dari Nabi Ismail ke Nabi Muhammad alaihissalam, penutup para nabi. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu dari Nabi Ishak alaihissalam. Tuh jadi bibit bebek bobotnya itu udah perempuan-perempuan solehah, Bapak Ibu. Siti Sarah perempuan solehah, Siti Hajar perempuan solehah. Akhirnya dia meneruskan, melahirkan generasi juga yang soleh-soleh. Nah, makanya kalau Bapak Ibu ingin generasi kita bagus akhlaknya, bagus segala sesuatunya, di ayeuna Bapak Ibu lihatkan, saya harus lebih baik dari hari kemarin. Saya tidak ingin membandingkan diri saya dengan orang lain, gitu jangan. Kamu harus lebih baik dari si A, bukan. Saya harus lebih baik dari diri saya yang kemarin. Nah, karena itu tekanan. Kajian dari Ibu, Bapak. Bapak Ibu rahimakumullah. Anu salajengna aya dina Al-Qur'an surah As-Saffat ayat 102. Bapak Ibu oge tos tenang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni atabahuka fanzur madza tara. Qala ya abadu al-ma tu'man satajiduni insyaallah minas sabirin. Ketika sampai pada usia remaja, wahai Bapak, kalau itu perintah Allah lakukan, insya Allah aku termasuk golongan orang yang sabar. Masya Allah, luar biasa ini keluarga. Saya sampai ya Allah, ini baca ayat-ayat ini saya sampai nangis gitu. Adik-adik mengadik udah punya SPU curhat dong. Zaman seperti ini ya, ini Siti Hajar luar biasa mendidik anaknya tanpa bantuan sang suami kan. Luar biasa, anaknya soleh sekali. Nah akhirnya di hari yang sudah ditentukan, Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail sudah siap menyembelih. Dia merengkang saking nggak mau lihat wajah anak yang mau disembelih. Terus apa? Syaitan datang. Hajar, maneh teh awewe, inu maneh teh piraku reposa laki maneh, kitu ka urang maneh teh gak berarti setan teh kitu nya ngomporan. Dilemparlah si setan itu. Lalu cek Syahrini mah, hus sana, cek gitu. Ngecek Syahrini kata mah, cek Siti Hajar, pergi wahai setan. Nah, barang jumrah tehnya mohon dina ibadah haji aya barang jumrah. Terus dilempar lagi sampai akhirnya setan kocar kacir lah intinya. Karena keteguhan keluarga itu disembelih. Ari pas mata terbuka, Ismail dan Hajar berdiri sambil tersenyum, dan ternyata yang disembelih kibas yang sangat besar, domba yang sangat besar waktu itu. Nah, eta kurban. Tadi Bapak juga nyebat sunatannya banyak. Saat itu juga disunat Nabi Ibrahim dan Ismail. Jadi perintah sunat itu. Tuh banyak sekali. Jadi ketika perjalanan ibadah haji itu sebenarnya kita napak tilas perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan hanya hura-hura saja kan. Kita harus ketika perjalanan seperti ini ya. Terus juga waktu itu ke Bukit Dukun. Ya Ibu Haji Abuni juga ya ke sana tuh, masya Allah. Kira amin. Oh amin kalau izin. Gimana? Iya. Setelah itu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Setelah itu apa yang terjadi? Nabi Ibrahim mengajarkan, menurunkan gitu ilmunya kepada anaknya Ismail dan kepada anaknya yang satunya lagi Ishak dengan adil. Tos welah teu dicarioskeun pupus nama eta teh nya. Singkat cerita nama tos we dugi ka urang ayeuna zamannya Nabi Muhammad lain. Abdi bade naros dari kisah tadi. Apakah bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, Bapak Ibu? Lagi percuma kita ikut pengajian, tapi kita tidak ada peningkatan keimanan kita pada Allah. Emut Bapak Ibu, unzur ma'ala wala tanzur man ya. Taat atau menjalankan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah. Nah, itu salah satu teladan Nabi Ibrahim yang diturunkan kita, taat pada perintah Allah. Bukti taat ke Allah naon itu? Osok sholat, osok naon?
Amin. Sering kita merasa takwa, tanpa sadar terjebak rasa, dengan sengaja mencuri-curi, diam-diam ingkar hati, pada Allah mengaku cinta, tapi pada kenyataannya, pada harta, pada dunia, tunduk seraya menghamba. Nah, ya, kebanyakan kita tuh merasa takwa, kita yang punya kunci surga. Nah, hati-hati ya Bapak Ibu ya, jangan terjebak oleh bujuk rayu iblis. Kita minta macam-macam, luar biasa. Ayah hiji ajengan lalu punten kekeh cek zaman ayah mah punten, lamun cek bahasa Uni Soviet nama teu aya kagablek pas sah. Padahal dia pakai baju muslim, baju koko gitu ya, tapi dipandang sebelah mata. Hati-hati Bapak Ibu, konser